Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Dan sebelum kita membahas tentang bacaan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hati yang selalu rindu untuk mendengar firman-Mu dan kemauan yang kuat untuk mendalami kehendak-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah Roh-Mu menaungi kami, agar kami menemukan kebenaran-Mu. Amin. Bacaan kita Habakuk pasal 3 ayat 1-2 dan ayat 16-19. Tema yang ditawarkan adalah ratapan sebagai media pemulihan. Kalau kita lihat kitab Habakuk, saudara-saudara, kita dapat menggambarkannya bahwa Habakuk sedang bergumul dengan ada soal sosial, ada soal politik. Jadi secara internal ada kekecewaan Habakuk terhadap pemerintahan Raja Yoyakim yang korup. Itu sangat merugikan rakyat. Di sisi lain ada ancaman serius secara eksternal, yaitu penyerangan dari Nebukadnezar yang ujung-ujungnya juga akan mengorbankan rakyat. Gambaran ini kita bisa dapat dalam pasal 1 ayat 4, di mana Habakuk menggambarkan keberadaan Yehuda dengan ungkapan orang fasik mengepung orang benar. Secara intern itu pemerintahan Yoyakim itu ada ketidakadilan, ada penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian, dan penyalahgunaan hukum. Dengan kondisi ini Habakuk sebenarnya merindukan suatu suasana hidup yang berkenan kepada Allah. Harapan itu sepertinya akan terwujud karena dalam pasal 1 ayat 5-11 Habakuk yang bergumul itu rupanya Allah menjawab doanya. Namun hukuman itu datang melalui penindasan orang Babel kepada Yehuda. Jadi Tuhan mau membebaskan Yehuda dari pemerintahan yang korup, pada saat yang sama justru modelnya adalah penghukuman yang juga akan dialami oleh masyarakat Yehuda waktu itu. Inilah titik pergumulan Nabi Habakuk. Di satu sisi ia tidak senang dengan keadaan bangsa di bawah pemerintahan Yoyakim. Dia meminta Tuhan menghukum pemimpin dan pejabat yang korup. Di sisi lain, dia merasa bahwa hukuman itu terlalu berat. Kenapa bukan hanya bagi mereka yang korup, tetapi harus ditanggung oleh semua rakyat. Jadi sebenarnya versi ratapan Habakuk adalah ratapan permohonan keadilan dari Allah. Tetapi sebagai nabi, Habakuk tahu bahwa apa yang diucapkan Tuhan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jika hukuman Tuhan harus berlaku, maka semua orang harus tunduk. Karena itu sekarang dibutuhkan semacam spiritualitas yang lebih kuat untuk coba memahami sifat hukuman Tuhan. Jadi kelihatannya Habakuk mencoba menguatkan hatinya dengan memahami teologi perjanjian yang melekat pada Tuhan. Sama seperti Tuhan mengucapkan hukumannya tidak bisa ditarik, maka Tuhan yang sama juga punya cara untuk membebaskan umatnya. Tuhan telah terikat pada perjanjian bahwa dia tidak akan membinasakan umatnya. Justru karena kasihnya maka Tuhan menjatuhkan hukuman, sehingga umatnya mengarahkan hati untuk berpegang pada spiritualitas keintiman dengan Tuhan. Mari kita kaji teks kita. Dalam ayat 1 dengan tegas disebutkan jenis ungkapan ratapan yang disampaikan Habakuk.
nada ratapan dalam bahasa Ibrani dipakai kata saguyona. Sebenarnya itu berarti nyanyian ratapan. Beberapa ahli perjanjian lama menyebutnya saguyona itu semacam alat musik spesifik dengan nada-nada ratapan. Saya membayangkan Nabi Habakuk seperti seorang peratap dalam agama-agama suku kita ketika meratapi satu peristiwa kematian, lalu bercerita tentang bagaimana nostalgia kehidupan dan juga harapan-harapan. Habakuk benar-benar menangisi bangsanya, angkatan saat ini yang harus menanggung suatu hukuman yang berat. Mereka harus siap menghadapi kenyataan ini. Begitulah kehidupan. Ada saatnya kita merasa nyaman dengan keadaan dan kemajuan. Ada saatnya kita harus siap menjalani hari-hari berat dan bencana yang ada di depan mata kita. Tadi saya bilang bahwa orang percaya perlu memiliki spiritualitas keintiman dengan Tuhan, seperti yang diperankan oleh Habakuk. Karena itu, meski dalam nyanyiannya berbalut ratapan, kita justru menangkap kualitas pesan kitab Habakuk sebenarnya. Saya coba lihat 3. Pertama, Habakuk sebenarnya di balik ratapan itu mengajak kita agar mengenal dengan baik siapa Tuhan yang kita percayai itu. Jelas Habakuk menyebutnya sebagai Tuhan atas sejarah, Tuhan pengendali sejarah. Orang percaya Yehuda memiliki Tuhan yang telah terbukti mengatur sejarah. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Ini pengakuan yang jujur sebab kita hidup dalam tradisi iman di mana kisah-kisah tentang Tuhan diceritakan oleh orang tua pendahulu kita. Dan kisah-kisah itu harusnya membangkitkan gairah kita, menopang keyakinan kita akan keberpihakan Tuhan bagi orang percaya. Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana penderitaan yang dialami orang percaya, tantangan yang dialami orang percaya. Ada juga orang-orang polos yang harus menjadi korban. Namun Alkitab juga menunjukkan kehadiran Allah sebagai penolong dan pembebas. Habakuk tahu bahwa jika murka Tuhan ditimpakan, maka kengeriannya akan ditanggung dengan susah payah. Dia menggunakan kata yarai. Ketakutan itu ibarat gelombang laut yang tak pernah selesai. Dengan demikian hanya Tuhan sajalah yang bisa mengendalikan semua peristiwa dan kejadian. Bahkan jika peristiwa itu menjadi tidak bisa diketahui kapan akan berakhir. Meski tahun dihitung dan tahun berganti, tapi Tuhanlah yang mengendalikan semua peristiwa. Selain Tuhan yang memegang teguh perjanjian, Habakuk juga memperkenalkan Tuhan yang penuh kasih sayang. Kata yang digunakan adalah rakam, yang berarti Tuhan tidak akan pernah menarik kasih-Nya bagi umatnya. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah kasih sayang yang lembut dan selalu menjaga hubungan dengan umatnya. Jadi kenali siapa Tuhan kita, pengendali sejarah. Dia berjalan di dalam keadilan dan kasih. Hal kedua, penyebutan nama Gunung Paran sebenarnya ada kaitan dengan Ulangan 33 ayat 2. Gunung Paran itu ada kaitan dengan Sinai. Dalam Alkitab sering kita mendengar nama gunung Tuhan, Gunung Horeb, Gunung Sinai, dan Gunung Paran. Sebab itu sebutan untuk Gunung Sinai. Kita membaca waktu itu dalam Ulangan 33 ayat 2, Musa hendak memberkati 12 suku Israel. Musa berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Dia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Musa hendak meyakinkan bahwa berkat yang akan diterima 12 suku Israel datang dari Allah sendiri. Orang
Israel memahami berkat itu sebagai tanda berakhirnya murka Tuhan atas Mesir, dan Tuhan menerima orang Israel sebagai ciptaan baru yang hidup karena belas kasihan Allah. Tuhan yang diperlihatkan oleh Habakuk adalah Tuhan yang tahu kapan berakhirnya hukuman dan murkanya. Tuhan yang ketika memulihkan, Dia juga menyediakan berkat. Itu berarti betapapun beratnya penghukuman yang harus dihadapi bangsa Yehuda, Tuhan punya rancangan yang baru bagi mereka. Hal ketiga, Tuhan yang adil bertindak dengan caranya yang adil. Penderitaan membuat Habakuk gemetar, namun begitulah hidup. Jika kita ingin menemukan harapan dalam hidup ini, kita harus melihat melampaui penderitaan kita saat ini dan menuju janji masa depan yang gemilang. Apa satu-satunya harapan kita dalam hidup dan mati? Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi semua tubuh dan jiwa baik dalam hidup maupun mati adalah milik Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bandingkan ini, Yesus menanggung salib bukan karena Dia senang dengan penderitaan, tetapi karena sukacita yang ada di hadapannya. Dia pergi ke salib dengan iman karena janji akan apa yang ada di balik salib. Kita menanggung penderitaan dunia ini bukan karena kita senang dengan penderitaan, tapi karena kita tahu bahwa penderitaan itu bersifat sementara, dan setiap penderitaan itu sebenarnya sedang menguji prinsip keintiman kita dengan Tuhan. Terkadang keadaan duniawi menyebalkan, tetapi orang beriman memiliki harapan di luar keadaan duniawi ini. Kita mungkin menderita sekarang, tetapi ada janji kebangkitan. Dalam kebangkitan tidak akan ada lagi penderitaan atau rasa sakit. Hanya akan ada kebahagiaan abadi dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah melalui Yesus Kristus. Untuk saat ini, belajarlah untuk siap hadapi spiritualitas kesulitan. Berdialoglah dengan penderitaan. Habakuk tahu realitas apa yang akan datang. Kalau kita baca ayat 17, ayat 16, 17, 19. Ayat 17 menggambarkan kehancuran ekonomi yang menyeluruh. Dalam budaya agraris, tanaman yang gersang dan hamparan hewan yang kosong berarti bencana. Habakuk menyadari bahwa Yehuda akan diturunkan statusnya menjadi sampah ekonomi. Dan dia tidak bersukacita dalam keadaan seperti itu. Keadaan itu menghasilkan dalam dirinya tubuh yang gemetar, bibi yang bergetar, dan tulang yang busuk. Dia menggambarkan keadaan itu. Namun, dalam keterpurukan itu, dalam ketakutan itu, dalam ketidaksukaan itu, justru dia mampu melihat melewati satu keadaan. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, aku akan bersukacita di dalam Allah keselamatanku. Allah Tuhan adalah kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membuat kita menginjak tempat tinggi dan berlari dengan kencang. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Karena bahkan ketika keadaan berubah, Tuhan tidak berubah. Bagi dunia, kita mungkin adalah sampah, tapi bagi Allah kita sungguh berharga. Bagaimanapun keadilan Allah berlaku bagi kita, namun kita juga melihat keadilan berjalan bersamaan dengan kasih Allah. Nah, saudara-saudara, dengan kajian teks singkat ini, apa aplikasi kita? Kitab Habakuk menunjukkan sebuah ratapan kejujuran. Sebagai manusia yang beridentitas Israel, dia tidak tega melihat penderitaan mereka. Sebagai nabi yang bersuara, bagaimanapun dia punya identitas yang lain. Dalam banyak hal kita beratap, dalam banyak hal sebenarnya saudara, kitab Habakuk mau mengatakan kepada kita bahwa ratapan menolong kita mengungkapkan kejujuran isi hati. Hal ini dapat kita temui dalam ratapan-ratapan di banyak suku saat kematian. Mereka menangis sambil bertutur, bercerita. Apakah mereka menolak kematian? Tidak. Ratapan adalah media ekspresi isi hati yang selanjutnya memulihkan keadaan mereka yang terluka. Bahkan seperti Habakuk seringkali meratap, dari ratapan itulah dia menemukan kehendak Allah yang begitu misteri itu. Saya
tertegun sebenarnya dengan buku Alor Punya Cerita, editor Pendeta Eben Bantimo. Tokoh penginjil A.A. van Dalen, dia bertutur tentang pengalaman pelayanannya di Alor tahun 1923. Waktu itu dia melihat beberapa laki-laki bertubuh kekar dan kuat. Mereka membungkus tubuh bagian bawah dengan daun kelapa yang dianyam. Mereka juga memiliki sisir buatan yang terbuat dari batang bambu yang dihiasi dengan bunga atau karang laut. Ada yang mengikat rambut mereka dengan rotan. Saat itu mereka sedang duduk berjongkok dan bernyanyi sambil kerja wajib memotong alang-alang. Van Dalen menyebut bahwa melihat kondisi ini dia menangis. Sejumlah pertanyaan muncul di kepalanya. Haruskah saya memberitakan firman untuk orang-orang seperti ini? Apakah mereka akan menerima berita firman? Saat itu katanya bola matanya berkaca-kaca. Dia seperti vas bunga yang jatuh dan terserak di bawah telapak kaki. Dalam dirinya berkata, dia tidak mencintai orang-orang seperti mereka. Tetapi Tuhan mencintai mereka, dan dia tahu Tuhan membawanya ke Alor untuk menunjukkan kepada mereka cinta Tuhan. Ini adalah ratapan kejujuran, dan dari ratapan itu pula kita mendengar pengakuan iman yang kuat bahwa hanya dengan cinta Tuhanlah Van Dalen melayani dengan luar biasa di Alor, dan bahkan dia mau melayani Tuhan bersama orang-orang di Alor. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sedikit waktu yang Tuhan beri untuk kami menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu melampaui apa yang kami beritakan. Dan kuasa firman-Mu akan terus mentransformasi seluruh relasi dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan firman-Mu pergi dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu menjadi milik kami orang percaya, kini dan selama-lamanya. Amin.